Baik, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat project baru ya pada eh, NetBeans ya. Nah, ini video ini khusus bagi orang yang baru menggunakan NetBeans ya. Nah, saya sudah menginstall ya NetBeans IDE versi 8.2 ya. Ini sebenarnya versi yang udah lama ya. Nah, mungkin kalian bisa menggunakannya di NetBeans versi-versi yang terbaru. Nah, untuk membuat project baru yaitu dengan cara klik tombol plus yang gambar icon folder ini ya, plus ya, atau kita bisa langsung menggunakan shortcut ya dengan menekan tombol secara barengan ya pada keyboard dengan menekan Ctrl Shift N ya. Atau kita bisa langsung klik yang ini. Oke. Nah, di dialog new project di sini ada pilihan kategori ya. Java, ada Java FX, UML, Java Web ya, Java Enterprise Edition, Java M. Ini tergantung plugin yang sudah diinstal ya. Nah, untuk membuat project di Java ya kategorinya pilih yang Java. Nah, kemudian di sini ada pilihannya. Nah, untuk praktek Java dasar saya menggunakan projectnya di Java Application ya. Tuh. Kemudian pilih ya project Java Application, kemudian pilih next. Nah, di project name, nah kita bisa membuat nama projectnya. Misalnya nama projectnya adalah PBO underscore Java, misalnya dasar satu ya. Ini nama projectnya. Nah, di project location kita bisa merubah lokasi ya file foldernya ya. Nah, dengan cara klik browse ya. Oke, mana nih udah keluar nih. Nah, ini ya baru muncul ya. Browse. Nah, kita bisa tentukan lokasi penyimpanan projectnya ya, file projectnya. Nah, di ini di PC ya kita bisa pilih mau di mana ya. Nah, kalau saya di sini disimpan di default aja ya. Defaultnya user, misalkan ini nama usernya, ini di dokumen ya. Biasanya secara default akan disimpan di dokumen. Kemudian dengan project location-nya adalah di folder NetBeans project ya. Nah, di dalam NetBeans project ini nanti ketika di create itu akan menghasilkan file project yaitu di folder NetBeans project ya. Ini project foldernya ya, namanya PBO underscore Java dasar gitu ya. Nah, kalau kita menceklis create main class, jadi secara otomatis ya eh, kita secara otomatis membuat main kelasnya ya, kelas utamanya. Nah, kita checklist aja ya biar otomatis di generate create main kelasnya, kemudian klik finish. Nah, oke. Nah, oke. Nah, project yang sudah kita buat ini berhasil ya, maka akan tampil di bagian project di sini ya. Nah, di sini namanya PBO underscore Java dasar satu ya. Nah, ini akan disesuaikan dengan apa yang kita tulis ketika kita membuat file projectnya gitu ya. Nah, di dalam project ya di sini ada yang namanya source package. Jadi di sini adalah pengumpulan package ya. Nah, kita bisa membuat package ya dengan cara new, pilih Java package ya. Jadi, nah, package ini memiliki kumpulan-kumpulan yaitu berupa kelas ya Java. Ya di sini misalkan PBO underscore Java dasar satu di sini ya. Nah, kita bisa membuat nama kelas Java file Java lain ya. Di
sini ada PBO underscore Java dasar 1. Ini secara otomatis dibuat ya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi karena kita sudah membuat train main class, maka nanti mengingat seperti ini ya, publish static void. Ini sudah otomatis dibuat ya. Nah, kita juga bisa menambahkan file Java yang berada di dalam package PBO underscore Java dasar 1. Caranya klik di bagian package ya, kemudian klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih Java class ya. Misalnya saya ingin membuat nama kelasnya ya adalah PBO underscore ya Java underscore misalnya dasar underscore 2 ya. Oke, maka lokasi dari Java dasar 2 ini location-nya ada di dalam source package yang ini ya. Sesuaikan package-nya. Nah, karena package-nya cuma ada satu ya, jadi pilihannya ya cuma ini aja, PBO underscore Java dasar 1 ya. Nah, kita coba buat ya. Nah, file Java ada Java berhasil ya. Jadi seperti ini nanti ya, ketika filenya dibuat ya. Nah, nama kelas kalau kita lihat di sini PBO underscore Java dasar 2 ini akan sama dengan nama filenya ya, sama. Nah, kita juga bisa menambahkan file package ya, package ya selain PBO underscore Java dasar 1 ya. Nah, jadi di source package kita bisa buat new kemudian Java package ya. Misalnya PBO underscore kemudian Java misalkan package misalkan underscore ada misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat bandingkan warnanya ini beda ya, karena di dalam package ini ya file Java-nya masih kosong. Jadi artinya package ini merupakan isinya kumpulan file Java ya. Nah, bisa nggak kita mengakses ya suatu kelas atau file Java di package lain? Bisa ya, nanti akan kita bahas di sifat dari PBO ya, nanti di konsep inheritance ya, pewarisan dan penggunaan akses modifiernya. Nah, kita lihat ya bagaimana kalau misalkan kita buat filenya ya, tapi di package PBO underscore Java underscore package ada ya. Misalnya klik new kemudian pilih Java class ya. Misalnya nama class name-nya adalah test123. Oke. Nah, ini package-nya ini secara default ya, karena kita mengklik kanannya di PBO underscore Java package other, maka secara otomatis package-nya ini ya akan sesuai ya dengan apa yang diklik kanannya. Tapi kita bisa merubahnya dengan cara klik di package dan kita pilih seperti ini ya. Tapi karena kita buatnya di package underscore other ya, maka ya kita langsung klik finish ya, finish. Nah, jadi warnanya nanti akan menjadi warna ini ya, kuning-kuningan ini ya. Nah, itu artinya di dalam package ini sudah terisi. Nah, ini ya. Nah, di dalam struktur di file Java di sini ada kelas kemudian ada package-nya. Jadi kelas test123 ini ada di package yang mana? PBO underscore Java package other gitu ya. Begitu juga untuk PBO Java dasar underscore 1 ya, kita lihat di sini ya. PBO Java dasar 1. Nah, berarti ini ada di dalam package PBO Java dasar 1 ya. Kita lihat di sini ya. Ini file PBO underscore Java dasar 1 ya. Package-nya adalah PBO underscore Java dasar 1 yang ini. Ya. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ini Java dasar 2 ya, berarti ini PBO underscore Java dasar underscore 1 ya, sama. Jadi seperti itu. Ya, jadi begitu ya untuk membuat project ya di Java ya menggunakan Beans ya.